Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu Genetika 2, terdiri dari pembelahan sel, replikasi DNA, dan sintesis protein. Dengan anggota kelompok 1 Anisya Nurdania, 2 Lintang Okta, 3 Mutia Yasmin, 4 Putri Nurika, dan yang terakhir Sakinah Nuzulia Iza. Next. Pembelahan mitosis. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Dalam proses pertumbuhan ataupun pergantian sel yang rusak diperlukan pembelahan sel secara mitosis pada sel somatis. Pembelahan sel secara mitosis terjadi pada jaringan somatik. Dalam pembelahan mitosis ini, satu sel membelah menjadi 2 sel sama persis, terdiri atas pembelahan inti dan pembelahan sitoplasma. Next. Tahap pembelahan mitosis. Tahap pembelahan mitosis ada 4. Yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang terakhir telofase. Pada tahap profase, yaitu tahap pertama, sentriol menuju ke sisi yang berlawanan terbentuk benang-benang gelondong, kromosom menebal, serta membran inti dan nukleus menghilang. Pada tahap kedua, yaitu metafase, kromosom sejajar pada bidang ekuator dan terlihat benang-benang dari sentromer ke sentriol. Yang ketiga, anafase. Pada tahap anafase, sentromer membelah dan kromatid menuju ke sentriol. Yang terakhir, tahap telofase, yaitu sitoplasma membelah atau yang disebut dengan sitokinesis, gelondong pembelahan menghilang, kromosom menebal, serta membran nukleolus muncul kembali. Next. Berikut ini adalah skema pembelahan mitosis. Jika kita lihat pada skema pembelahan mitosis, terdapat interfase. Interfase merupakan masa di antara sel, dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu G1 atau sintesis komponen sel, S atau replikasi komponen sel dan DNA, dan G2 atau pertumbuhan sampai terjadi mitosis. Next. Lalu selanjutnya ada pembelahan meiosis. Next. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, sel telur, dan sel sperma. Lalu pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid. Maka pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Next. Fase meiosis 1. Yang pertama ada profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian detail atau fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan. Yang kedua, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Yang ketiga, terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Lalu ada fase metafase 1, yang terjadi adalah kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Lalu selanjutnya ada anafase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub berlawanan. Lalu ada telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan, membran inti mulai terbentuk kembali, sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Next. Lalu ada fase meiosis 2. Yang pertama ada profase 2, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan. Lalu yang kedua, kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Lalu ada fase metafase 2, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga ada anafase 2, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Lalu yang terakhir ada telofase 2, nukleus terbentuk, kromosom terurai menjadi membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi. Baik, yang ketiga, replikasi DNA.
yaitu suatu proses penggandaan DNA sebagai materi genetik makhluk hidup. Proses ini sangat penting dalam tahapan perkembangbiakan atau pembelahan sel. Replikasi terjadi di nukleus dan terjadi sebelum sel melakukan pembelahan. DNA perlu digandakan agar sel baru hasil pembelahan memiliki DNA yang sama dengan sel induk. Replikasi DNA terjadi secara semi konservatif, yaitu rantai ganda DNA akan terpisah dan masing-masing rantai induk akan menjadi cetakan untuk rantai baru. Sehingga DNA hasil replikasi masing-masing memiliki rantai induk dan rantai anak. Berikut adalah gambar replikasi DNA. Yang pertama, helikase memisahkan ikatan ganda DNA. Yang kedua, protein pengikat rantai tunggal menstabilkan rantai tunggal. Yang ketiga, leading strand dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimerase. Yang keempat, lagging strand dibentuk sepotong-sepotong. Primase membentuk RNA primer yang akan diperpanjang DNA polimerase untuk membentuk fragmen Okazaki. Yang kelima, RNA primer diganti menjadi DNA dan ligase menyambungkan fragmen Okazaki hingga menjadi rantai yang utuh. Proses replikasi DNA. Yang pertama, enzim topoisomerase akan mengurangi tegangan pada struktur double helix DNA. Kemudian, enzim helikase akan memisahkan rantai ganda menjadi rantai tunggal. Masing-masing rantai tunggal akan diikat oleh protein pengikat rantai tunggal untuk mencegah bersatunya kembali rantai tunggal menjadi rantai ganda. Ada dua rantai tunggal yang terbentuk yang disebut leading strand dan lagging strand. Enzim primase akan membentuk RNA pendek yang disebut primer. Enzim DNA polimerase akan membentuk rantai DNA baru dengan cara menambahkan nukleotida baru dengan awalan primer yang sudah terbentuk. Pada leading strand, hanya satu primer yang dibentuk sepanjang rantai baru yang akan dibentuk. Pada lagging strand, terbentuk banyak primer yang kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk DNA pendek yang disebut fragmen Okazaki. Terdapat celah-celah pada fragmen DNA di lagging strand yang akan disambung oleh kerja enzim ligase. Tempat awal terjadinya disebut dengan istilah origin of replication atau ORI. Pada sel eukariotik, dalam sekali proses replikasi akan terbentuk banyak sekali ori karena DNA eukariotik sangat panjang. Contohnya yaitu alga dan tumbuhan. Sedangkan pada sel prokariotik, dalam sekali proses replikasi hanya akan terbentuk satu ori karena DNA prokariotik ukurannya lebih pendek. Contohnya yaitu sel bakteri dan ganggang hijau biru. Selanjutnya ada sintesis protein transkripsi. Menurut Moore et al., ketika transkripsi berlangsung, salah satu rantai DNA bertindak sebagai template atau acuan pada pembuatan RNA yang merupakan pasangannya. Semua gen direkam pada RNA yang memiliki panjang kurang lebih sama dengan DNA template. Next. Proses transkripsi hampir sama dengan replikasi DNA. Sintesis RNA terjadi 2 kali lebih cepat daripada sintesis DNA. RNA akan disintesis mulai dari ujung 5 ke ujung 3. Rantai RNA komplementer dibentuk secara antiparalel terhadap rantai DNA arah 3 ke 5, dan enzim yang berperan dalam transkripsi adalah RNA polimerase. Next. Transkripsi terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama itu tahap inisiasi. Pada tahap inisiasi, RNA polimerase menempel pada promoter, yakni urutan basa nitrogen khusus pada DNA yang dapat memberikan sinyal inisiasi transkripsi. Rantai DNA yang digunakan pada proses perekaman hanya satu buah, dan dinamakan rantai sense. Sementara rantai lainnya merupakan rantai non-coding atau antisense. Umumnya, promoter memiliki urutan gen TA, TAAT, dan PT, GASA, dan rantai antisense yang mengandung komplementernya atau ATA,
TTA, dan AA-STGT yang tidak dikenali oleh RNA polimerase. Next. Tahapan yang kedua yaitu elongasi. Tahapan elongasi ditunjukkan oleh aktivitas RNA polimerase yang bergerak sepanjang rantai DNA sehingga dihasilkan rantai RNA yang di dalamnya mengandung urutan basa nitrogen pertama sebagai hasil perekaman atau leader sequence. Setelah hasil perekaman basa nitrogen berjumlah 30 buah, suatu senyawa kimia akan berikatan dengan ujung 5 RNA. Senyawa kimia tersebut berfungsi sebagai penutup atau chemical cap yang akan memberikan sinyal inisiasi tahap translasi dan berfungsi mencegah terjadinya degradasi RNA. Tahapan yang terakhir adalah tahapan terminasi. Ketika memasuki tahapan terminasi, proses perekaman atau transkripsi berhenti, dan molekul RNA yang baru akan terpisah dari DNA template. Setelah molekul RNA terpisah, sebanyak 100-200 molekul asam adenilat berikatan pada ujung 3 RNA. Penambahan senyawa kimia tersebut menghasilkan urutan nukleotida adenin dalam jumlah yang banyak, poli A, di mana poli itu artinya banyak, pada ujung 3 RNA. Akhirnya dihasilkan produk transkripsi yang lengkap dinamakan messenger RNA atau mRNA. Next. Berikut ini merupakan gambaran dari tahapan sintesis protein transkripsi. Bisa next. Yang selanjutnya ada sintesis protein, yaitu translasi. Next. 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 Translasi terjadi pada sitoplasma dan melibatkan ribosom. Seperti halnya transkripsi, translasi terbagi atas 3 tahap. mRNA yang telah terbentuk pada tahap transkripsi akan bergerak menuju sitoplasma untuk selanjutnya menjalani tahap inisiasi translasi. 3 tahapan proses translasi. Yang pertama ada inisiasi. Ditandai dengan pengenalan kodan AUG, yaitu kodan start. AUG merupakan pembentukan metionin. Pengenalan codon start dilakukan oleh subunit kecil ribosom. tRNA yang membawa metionin atau met-tRNA akan bergabung melalui pembentukan ikatan pada subunit besar ribosom. Terbentuklah ribosom yang lengkap. Next. Yang kedua ada elongasi. Masuknya tRNA yang menghasilkan rangkaian asam amino. Antara asam amino dihubungkan oleh ikatan peptida yang energinya berasal dari hidrolisis GTP. Ribosom bergerak ke kanan membawa tRNA yang akan menerjemahkan asam amino berikutnya pada sisi A yang kosong. Asam amino yang telah diterjemahkan bergerak ke kiri, ke sisi P, dan terjadi pemutusan ikatan dengan tRNA. Rantai polipeptida akan terus terbentuk. Next. Yang terakhir ada tahap terminasi. Apabila ribosom mencapai codon stop atau UAG pada mRNA, polipeptida akan dilepaskan dari ribosom dan sintesis protein berakhir. Setiap subunit ribosom akan terpisah dan akan siap kembali untuk sintesis protein selanjutnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.